syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Tinggikan namamu selalu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini kembali kita dapat berkumpul di sini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semua karena kemurahan-Nya, semua karena kebaikan Tuhan bagi kita. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk memberikan pengagungan kita kepada Dia Bapa kita yang baik. Hanya Dia yang layak diagungkan dan ditinggikan. Biarlah dengan segenap hati dan jiwa kita mau persembahkan hormat dan kemuliaan kita bagi Dia. Bagi Dia segala pujian dan hormat dan ucapan syukur. Itulah yang kita berikan pada siang hari ini. Segala pujian, hormat serta syukur.
selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku, dia angkatku jadi anaknya. Amin. Beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Katakan bagi dia, bagi dia segala pujian. Haleluya. Ya Tuhan, bagi dia. Haleluya. Yesus, hanya bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia. Haleluya. Yes Tuhan. Ya Yesus, selama-lamanya. Katakan lagi, ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwa kita. Bagi dialah segala hormat, segala pujian, segala ucapan syukur kita. Tidak dapat kita balas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Dia angkatku jadi anaknya. Amin Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia, bagi dia, sembah dia. Bagi dia segala hormat, segala pujian. Haleluya. Yesus. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia, bagi dia. Amin. Haleluya. Bagimulah segala hormat dan pujian Tuhan. Yesus. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi dia, bagi dia, sembah dia. Amin Tuhan. Yes, bagimulah. Agungkan dia, ya Tuhan. Bagimulah segala pujian kami, segala ucapan syukur kami. Haleluya. Yesus. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi
hosana bagimu Tuhan. Bagimu yang duduk di tahta, kami memuliakan. Haleluya. Yes Tuhan. Ya Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, kaulah yang disembah, kaulah yang Haleluya Jesus. Haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan. Bagimulah segala hormat, segala pujian, segala ucapan syukur kami pada siang hari ini. Karena hanya Engkau layak menerimanya. Terima kasih Bapa. Biarlah hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan bagimu. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Terimalah ucapan syukur kami bagimu. Kiranya Engkau disukakan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa buat siang hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang sudah pelihara hidup kami. Hingga kami ada di sini saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi karena Tuhan yang menganugerahkannya bagi kami. Tuhan yang sudah pelihara kami. Kami ada di sini Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu. Mari Tuhan bertahtalah di atas puji-pujian kami. Urapi kami semua. Kita lihat kanan kiri muka belakang. Berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kebaikannya bagi kita tidak pernah terukur. Kebaikan Tuhan bagi kita tidak pernah ada batasnya. Oleh karena itu siang ini kita akan bersuka cita. Biarlah kita datang ke tempat ini dengan ucapan syukur. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Datanglah ke baiknya dengan hati yang bersyukur. Dengan penuh ucapan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersih.
Haleluya. Bersyukurlah sebab Ia baik bagi kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Katakan lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Katakan lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Masalah boleh ada. Covid kemarin kita bisa lewati, sampai hari ini kita ada. Semuanya karena kebaikan Dia. Bukan karena kita, bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Oleh karena itu siang ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Karena kebaikan Dia bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan bawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tetap dalam penyembahan kita bagi Dia. Biarlah sebentar persembahan akan dijalankan. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Hati kita tetap menyembah Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Kita patut bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Ucapkanlah syukur dan terima kasih bagi Dia. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti. Yes Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya. Tak ada lembah-lembah hidup Tuhan, haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati. Ya Tuhan. Yes, benar Yesus. Haleluya. Hati kami tak akan gentar, sebab kami tahu tangan-Mu yang menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Haleluya. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolongku. Yes, haleluya. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Amin. Yes Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Ucapkanlah syukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih
kami pengucapan syukur Tuhan. Siang hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu. Kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicara dalam hidup kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat siang. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak yang sudah diberkati. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan juga majelis yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat tema yang diberikan pada saya adalah takut akan Tuhan, kunci kehidupan. Tadi pagi kita sudah membahas tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita takut kepada pocong, memedi, begitu saudara ya. Tetapi takut akan Tuhan di sini bicara tentang hormat. Memiliki rasa hormat, kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah super power. Tuhan itu superior. Tuhan itu transenden. Allah yang tidak terbatas memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Dan ketika kita takut akan Tuhan, ya memang seharusnya kita hanya takut kepada Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan di atas segala kekuatan. Allah di atas segala Allah. Yang oleh padanya firman Tuhan katakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah sekarang kita akan melihat bersama-sama takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kalau kita membaca Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah saudara, dalam hidup ini kita harus memiliki hikmat atau pengetahuan. Setiap kita ya dengan latar belakang pengetahuan, tidak ada di antara manusia yang seperti Tuhan superpower, suprarasional, ya, melampaui batas rasio. Tetapi Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Ada 3 macam pendidikan, tadi pagi saya sudah sampaikan. Yang pertama pendidikan formal. Pendidikan formal itu SD, SMP, SMA, lalu S1, S2, S3. Nah biasanya kalau kita bisa menyelesaikan pendidikan ini, diberikan penghargaan namanya ijazah. Ya. Lalu yang kedua, pendidikan non formal. Non formal itu dalam bentuk kursus-kursus. Kursus kecantikan, ya, kursus komputer dan sebagainya, kursus musik. Nah biasanya kursus-kursus ini ketika kita bisa menyelesaikan diberikan penghargaan namanya sertifikat. Dan yang ketiga yaitu pendidikan informal. Nah pendidikan informal ini enggak ada sekolahnya saudara. Sekolahnya apa? Sekolahnya adalah pengalaman hidup. Jadi pendidikan informal itu adalah pengetahuan yang kita peroleh berdasarkan pengalaman hidup. Contohnya pandemi yang kita lalui. Ketika pandemi pertama kali datang saudara, siapa yang pernah tahu pandemi? Jangankan saudara dan saya, WHO saja yang menangani bidang kesehatan dunia tidak tahu. Jadi mungkin kalau kita seorang awam seringkali melihat kok protapnya ya, protokolnya itu berubah-ubah. Ketika saya tanya kepada salah satu jemaat yang dokter, kok ini berubah-ubah? Ya om, kita mengikuti protapnya WHO. WHO membuat aturan yang berubah-ubah. Kenapa? Nggak ngerti. Siapa yang pernah tahu pandemi? Nggak tahu. Karena itu penyakit yang pertama kali muncul yang bersifat pandemi. Kenapa pandemi? Karena itu dialami oleh seluruh di dunia. Padahal nanti kalau kita membaca di dalam Alkitab sebenarnya Tuhan sudah menyatakan bahwa pandemi itu akan menyerang.
Nanti kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ulangan, kitab Wahyu, dikatakan dunia akan mengalami yang namanya sampar. Apa itu sampar? Sampar itu bukan hanya penyakit kulit. Sampar itu artinya penyakit yang bersifat pandemi. Siapa yang tahu, saudara? Kita tidak punya pengetahuan. Tetapi berdasarkan pengalaman hidup menghadapi pandemi ini, yang pastinya kita mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, kita punya pengalaman hidup. Nah, karena itu kita harus belajar, saudara. Karena itu kita harus belajar bahwa kita harus selalu takut akan Tuhan supaya kita memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan. Kita perlu banyak belajar hikmat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita baca dulu di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. 111 ayat yang ke-10, ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Atau dibalik, takut akan Tuhan permulaan hikmat. Kita masih ingat ketika Salomo begitu menyenangkan Tuhan. Ketika dia mentabiskan bait Allah dengan puji-pujian sehingga Tuhan berkenan. Lalu Tuhan ngomong sama Salomo, saudara. Apa yang kau minta? Akan kuberikan kepadamu. Salomo enggak minta harta. Salomo enggak minta kekayaan. Salomo tidak meminta kemuliaan. Mungkin kalau kita tanya sama Salomo, kita menjawab mungkin, wah Salomo ini bodoh ya. Ditanya minta apa saja, dan ini yang menawarkan adalah Tuhan yang mampu mewujud nyatakan permintaan Salomo apapun bentuknya. Salomo minta hikmat. Kita mungkin berpikir ini bodoh Salomo. Tapi tidak. Salomo memilih yang tepat. Karena hikmat itu adalah sumber. Dan kita tahu akhirnya dengan hikmat ini Salomo dapat memimpin kerajaan Israel mencapai puncaknya. Membangun bait Allah yang begitu mahal harganya dan belum pernah ada bangunan semahal, semegah dan seindah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Sehingga karena kejayaannya dengan hikmat ini sehingga kerajaannya semakin lebar, meluas. Dia berekspansi. Nah biasanya dulu saudara, era-era kerajaan ini kan seringkali kerajaan ekspansi ke kerajaan lain. Nah biasanya kalau ekspansinya itu dalam bentuk peperangan, maka para pemimpinnya, rajanya itu kan jadi budak, bahkan tidak sedikit yang dibunuh saudara. Lalu rakyatnya menjadi budak. Nah raja-raja, kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya Israel, mereka berpikir daripada dijajah dengan peperangan dan dia pasti tahu dia kalah, maka mereka menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada otoritas kerajaan Israel. Bentuknya apa? Mereka membawa upeti, mempersembahkan upeti setiap tahun, setiap waktu mereka mempersembahkan upeti, bentuk bahwa mereka menyatakan mereka tunduk kepada otoritas kerajaan Israel. Dan upetinya ternyata enggak cuma uang saudara. Upetinya cewek. Ya, upetinya gadis-gadis yang dipersembahkan kepada Salomo dan akhirnya dipersunting oleh Salomo. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Salomo jatuh. Kasihan juga saudara, Salomo mengawali dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Dan menjadi rekor saudara. Dan saya pikir bapak-bapak jangan pernah punya keinginan untuk ngikutin apa yang dilakukan oleh Salomo, saudara. Salomo itu istrinya 700. Saya bingung juga, saudara. 700 ini kira-kira apal semua enggak, saudara ya. Saya punya jemaat 1.200, saudara. Secara database. Tetapi yang aktif 900. Itu saya suruh ditanya. Ya saya tahu, ya. Kalau wajah saya tahu, ini jemaat saya tahu. Tapi nama, saudara, waduh. Tidak semua tahu, jujur. Panggil yang paling yang aktif-aktif sudah ya, aktif di wadah wanita, aktif di wadah pria, paduan suara dan sebagainya saya tahu.
Itu pun tahu panggilan. Nama lengkap nggak ngerti sudah ya. Ya, ini Salomo luar biasa, 700 istri 300 gunde. Dan ini yang menyebabkan akhirnya nanti Salomo jatuh dalam dosa. Dia sudah mengawali dengan baik, minta hikmat, dan hikmat itu luar biasa saudara. Maka bedanya Salomo dengan bapaknya ketika Daud berbuat dosa. Daud menyadari dosa inilah yang menyebabkan dia terpisah dengan Allah. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 59 ya. Yang menjadi pemisah bukan karena kurang tajamnya pendengaran Tuhan atau kurang panjangnya tangan Tuhan. Tetapi yang menjadi pemisah kita dengan Allah kita adalah dosa-dosa kita, kejahatan kita. Nah Daud tahu, saudara, makanya dia menangis di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan jangan ambil rohmu dariku. Kenapa? Keberhasilan Daud menyadari itu semua karena Tuhan. Hikmat yang datangnya dari Tuhan. Nah saudara, ya hikmat itu sama dengan pengetahuan. Ya, hikmat itu sama dengan pengetahuan. Tetapi hikmat ini atau pengetahuan yang datangnya dari Tuhan itu bukan saja hanya bersifat pandai saja. Ya, jadi hikmat itu bukan hanya pinter, tetapi memiliki kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bukan sekedar pinter. Kalau hikmat dunia itu sekedar pinter. Pinter tanpa takut akan Tuhan menjadi keblinger. Betul saudara ya? Kejahatan-kejahatan ini butuhkan kepinteran saudara. Semakin pinternya semakin kejahatan itu semakin luas. Kalau di Amerika disebut dengan kejahatan kerah putih. Kalau kejahatan-kejahatan ini kan bedok pitik gitu saudara ya. Wah ada pitik tetangga lewat di halaman kita dibedok saudara ya. Dipotong dimakan. Waktu ditanya, lo kok mau ambil? Lewat halaman saya kok. Siapapun yang masuk ke halaman saya, itu milik saya ya. Ada mangga tetangga, masuk halaman kita, wah dipedek gitu sudah. Itu kan, tetapi kejahatan-kejahatan yang semakin tinggi. Ya, di Australia saudara, saya kenal dengan rekan-rekan kita yang ada di Australia. Dia ngomong begini saudara, di Australia ini orang-orang Indonesia ditakuti loh. Kenapa? Seringkali mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan intelektual itu orang-orang Indonesia. Bobol ATM, wah itu orang-orang Indonesia saudara. Itu saat teman-teman dari Australia sempat ngomong begitu. Ya orang Indonesia itu pendek-pendek nih, pinter-pinter. Katanya saudara, antara otak sama udel itu deket itu katanya pinter. Apa hubungannya? Bono ya ada hubungannya loh saudara ya. Otak sampai udel deket itu terus pinter gitu enggak juga saudara. Yang bodoh ya banyak. Tetapi yang saya mau katakan begini, kalau hanya pinter bisa keblinger. Maka seringkali saya ajarkan sama jemaat begini, jangan wariskan anakmu hanya dengan harta benda atau kepandaian. Kita sebagai orang tua mungkin berpikir bertanggung jawab menyekolahkan anak sampai S1, S2, S3, S-teler. Tanpa dibekali dengan takut akan Tuhan. Saya bilang sama jemaat, kalau anakmu hanya kau wariskan ilmu pengetahuan tanpa takut akan Tuhan, nek pinter jadi keblinger saudara. Betul? Karena itu wariskan takut akan Tuhan. Itu yang paling utama. Target saya saudara kepada anak-anak saya. Apalagi anak-anak saya sudah mulai dewasa saudara. Sudah mulai remaja, pemuda. Yang satu sudah pemuda, yang satu masih remaja. Waduh. Target saya sama istri saya berdoa supaya dia takut akan Tuhan. Sebab kalau takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Coba kita baca sama-sama di dalam Amsal 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi kebenaran ini harus disertai dengan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Kebenaran, keadilan, kejujuran ini hanya kita bisa dapatkan melalui takut akan Tuhan. Atau dengan lain kata, orang yang takut akan Tuhan akan selalu belajar kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata apa dalam Matius 11? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku. Sebab buk yang kupasang itu
itu ringan, bebannya pun enak. Kita harus belajar kepada Yesus. Dan Yesus itu teladan sempurna untuk hidup kita. Seringkali saya mencoba berpikir demikian. Ketika saya menghadapi sesuatu, menghadapi beban, tekanan, saya selalu mencoba berpikir begini. Kira-kira Tuhan Yesus kalau mengalami ini, apa yang dia lakukan ya? Contohnya, kalau saya disolimi orang, difitnah orang, dikhianati teman. Jangan marah dulu saudara. Bertanyalah kepada Tuhan atau kepada dirimu sendiri. Kira-kira Tuhan Yesus kalau ngalami itu, apa yang dia lakukan? Nah saudara harus teladani Yesus saudara. Kalau ternyata data yang kita peroleh, ketika Yesus disakiti, disolimi, dikhianati, dia datangi orang itu, hajar orang itu, pukul orang itu, labrak orang itu, lakukan. Tapi pertanyaannya apakah Yesus lakukan itu? Apa yang Yesus lakukan? Dia sudah ngalami belum Yesus ngalami disolimi, dikhianati? Sudah. Tapi apa yang dia lakukan? Bapa, ampuni mereka. Ampuni mereka. Nah kita belajar saudara. Belajar. Yesus teladan yang sempurna. Karena itu kepandaian tidak disertai kebenaran, keadilan, kejujuran. Lebih banyak ke arah dosa. Saudara. Lebih banyak ke arah dosa. Karena orang itu bisa menjadi sombong. Masih ingat Nebukadnezar? Ketika dia membangun Babel. Babel menjadi negara yang kuat. Apa yang dia katakan? Lihatlah, Babel yang kubangun dengan keperkasaan dan kehebatanku. Padahal Nebukadnezar lupa, Babel menjadi kuat, Tuhan kirim anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan jangan takut ketika engkau minoritas di satu tempat. Walaupun engkau minoritas, ketika engkau takut akan Tuhan, engkau akan menjadi berkat. Amin. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan kirim itu ke Babel. Dan dia jadi berkat saudara. Dan Babel menjadi kuat. Kenapa? Tuhan kirim anak-anak Tuhan di sana. Walaupun ya dimusuhi. Jadi jangan takut saudara ya. Kita sudah ada pengalaman. Daniel dimusuhi. Karena dia hebat. Karena dia takut akan Tuhan. Dia diberkati. Dia pinter. Bukan hanya pinter. Dia benar. Dia jujur. Dan dia adil. Itu yang paling penting. Nanti kalau kita lihat, walaupun pemerintahan berganti, dari Nebukadnezar, Darius, karier Daniel tetap cemerlang. Anak-anak Tuhan, kariernya tidak dipengaruhi oleh pimpinan dunia kita. Termasuk pimpinan yang solim, jangan diikuti. Tegur, ingatkan. Dan buktinya Daniel. Karyanya tetap cemerlang. Walaupun pimpinan berganti. Saudara. Kenapa? Karena Daniel hikmatnya bukan hikmat dunia. Yang hanya cuma pinter. Tetapi kepandaiannya disertai dengan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu yang paling penting. Saudara. Ya, saudara. Yang pertama kita yang perlu perhatikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat yang bagaimana? Ada hikmat dunia. Tetapi hikmat yang di sini adalah hikmat yang bersumber kepada kebenaran. Coba kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi hikmat bukan sembarang hikmat. Banyak orang ngaku-ngaku berhikmat. Firman Tuhan katakan orang bodoh akan merendahkan orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Jangan takut, mungkin saudara secara pendidikan formal tidak tinggi, tapi jangan takut.
Tuhan kasih hikmat sama Tuhan. Dan ini benar saudara. Saya punya murid. Dari luar pulau di sekolah kita Magelang. Sam di Ngablak saudara. Dia lulusan SD aja nggak lulus. Sehingga dia tidak bisa baca tulis. Ketika dia masuk sekolah Alkitab Magelang. Dia doa puasa saudara. 3 hari 3 malam sering doa puasa. Apa yang dia lakukan? Minta supaya Roh Kudus ajarkan baca tulis. Loh, lucu saudara ya. Saudara kalau baca tulis belajar sama siapa? Guru. Apalagi zaman era-era saya dulu kalau nulis kan ada istilah disepel saudara ya. Bu, de, idi, budi gitu saudara ya. Dan hebatnya saudara. Murid saya ini bisa baca tulis loh saudara. Kok iso? Ya iso wong Roh Kudus Allah kita hikmat Tuhan itu dahsyat. Amin. Ini fakta, ini fakta, ini fakta. Betul. Walaupun tulisannya ketahuan kalau dia SD saja tidak lulus. Ya, kalau orang bilang tulisannya elek koyo ceker pitik ini. Mungkin ini ceker bebek saudara, lu elek meneh saudara ya. Tapi dia bisa baca tulis. Dipakai Tuhan. Khotbahnya pun saudara, luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa bodoh, dia takut sama Tuhan, hidup memang doa puasa, sembayang. Wah, pernah dia ketika kelas 1 dipraktekkan ke Kupang. Sampai Kupang, gembalanya sudah sepuh sakit. Lalu dia dipanggil, sini, itu ada mobil, kamu naik mobil, kalau perlu apa-apa, kamu antar naik mobil. Jangankan mobil, motor aja dia nggak bisa, saudara. Tapi dia ingat, alah masalah baca tulis saja Roh Kudus bisa ajarkan. Loh benar saudara. Dia naik di mobil itu sembahyang Roh Kudus. Loh kan luar biasa saudara ya. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Ya guru, ya tukang pelatih setir mobil saudara. Loh betul saudara. Dia minta Tuhan tolong. Bisa loh saudara. Makanya waktu di Jawa, di sekolah kitab mau mobil bilang, saya bisa kita ya ragu-ragu bisa gimana. Saya ngajari sopo Roh Kudus ya kita percaya baca tulis saja bisa saudara. Tapi saya yang sombong. Akhirnya anak ini menjadi sombong. Karena dipakai Tuhan, khotbahnya bagus. Dipakai Tuhan, sombong. Dia melakukan pelanggaran. Bahkan waktu ditegur ngelawan pengurus sekolah kitab. Saya panggil pribadi. Hei, kau sombong saya bilang. Harusnya kau bersyukur. Tuhan pakai kamu. Tapi kamu sombong. Kalau kamu sombong, kau lupa, kau gak takut lagi sama Tuhan. Tuhan bisa hancurkan hidupmu. Pengetahuan yang kau peroleh itu karena kau takut akan Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak takut akan Tuhan, hidupmu akan hancur. Benar sudah. Kasihan, sekarang hidupnya hancur. Tidak lagi dalam pelayanan dan sebagainya. Karena itu takut akan Tuhan bukan hanya pinter. Memang biasanya orang kalau sudah tidak pinter itu malah tulus sudah, betul ya? Tapi nek wis pinter aja keblinger. Waktu masih belum mampu, ekonominya lemah, sembahyang tenanan sampai Tuhan. Wis sugih diberkati lali sembahyang. Waktu mimpin pujian awal-awal disuruh singer, waduh, sebulan doa setiap hari, doa puasa saudara. Latihan. Begitu wis biasa, saudara. Walah, dia lihat tok jadwal. Oh ya tenang. Wis orang nganggo sembayang lagu wis apal. Kalau kami ini kan gara-gara LCD sudah. LCD mati, reso nyanyi. Ini kan apalagi lagu-lagu sekarang tuh panjang-panjang, saudara ya. Kenapa? Nggak takut akan Tuhan, merasa hebat.
Tapi GBDI Murum gak ada ya. Mau pelayanan sebulan doa puasa dulu, betul ya? 3 hari 3 malam. Ya betul 3 hari 3 malam puasa terus saudara ya. Bukone nek pas jam 7, jam 12 siang, sama jam 6 sore. Ya. Setelah itu puasa lagi saudara. Malah sehari 3 kali puasa loh itu. Hebat betul saudara ya. Walaupun saya sampaikan secara berguru, tetapi ini serius saudara. Berapa banyak? Banyak orang yang dulu kelihatannya tidak mampu, diberkati oleh Tuhan, dipakai. Kenapa? Tulus. Begitu bisa, lali saudara. Sembayangnya ora. Hati-hati saudara. Hikmat harus bersumber dari kebenaran. Kebenaran firman. Jangan mengandalkan hikmat dunia. Saudara, kita harus memiliki hikmat Kristus. Sumbernya kebenaran itu adalah hikmatnya Tuhan. Coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16 dikatakan demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Walaupun hikmat Tuhan luar biasa, jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya apa? Menyatakan bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, termasuk kita diberikan hikmat, itu datangnya karena Tuhan. Jangan seperti Salomo tadi. Jangan seperti murid saya tadi. Sombong. Lupa. Saya senang itu istilahnya Pak Karno, jas merah. Jangan lupa sejarah. Jangan lupa. Nah, dikatakan kita harus memiliki hikmatnya Kristus. Terus belajar kepada Kristus. Seperti Matius 11 tadi Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Paulus berkata dalam Filipi 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Luar biasa saudara. Ayo kita belajar mengenal Yesus. Jangan bangga. Kita punya durasi jadi wong Kristen itu puluhan tahun. Gereja ini gereja tua saudara. GBDI yang muruk ya. Tahun berapa Pak? 50-an ya. Saya dilahirkan di satu gereja di kota Solo. Namanya Gebis Kepunton, saudara. Pendetanya almarhum Bapak Yap Xiong I. Tahun 47 lahirnya. Nah, Gebis Kepunton itu dulu GBDI. Ketika pecah pertama kali GBDI, Gebis, saudara. Makanya kenapa namanya Betel. Itu kembali kepada sejarah GBDI di Amerika di Bethel Temple, di Seattle. Makanya Pak Van Kessel berserta dengan gembala saya, Bapak Yap Xiong I dan sebagainya, mereka mendirikan gereja Bethel Injil Sepenuh. Dengan Opa Kim sangat dekat karena ini orang-orang lama sudah ya. Jadi Opa Kim dulu sudah sering khotbah di Kepunton. Gebis, saya ketahuinya malah Gebis itu GBDI karena enggak. Yang khotbah itu banyak orang-orang GBDI sudah. Tahun 47. Lalu saya praktek di kota Jakarta. Tempatnya Opa Kwe Okto. Kwe Okto itu bendahara umum Majelis Pusat. Era-eranya Om Rungkat, ya, Pak Van Kessel segala. Tahun 50. Saya itu lahir di gereja tua, prakteknya di gereja tua, saudara. Makanya saya terdoktrin dengan doktrin GBDI itu kuat sekali. Walaupun Gebis Kepunton tapi doktrinnya GBDI Bapak. Karena Bapak Gembala saya orang GBDI, saudara. Saya sekarang mengembalakan di GBDI Siloam. Itu lahirnya, GBDI Siloam itu lahir tahun 1927. Luwih tua meneh saudara ya. 27. Jadi zaman pertama kali Opa de Graaf tahun 27. Lalu Opa de Graaf punya anak angkat. Ya, Opa de Graaf ini punya banyak anak angkat pada waktu itu. Lalu salah satu anak angkatnya dapat Opa Batubara yang ada di Surabaya. Jadi Opa Batubara di Surabaya itu pernah jadi gembala di
GPD Siloam Salatiga, saudara. Sampai tahun 65. Ya, tahun 65 Opa Batubara dipindah almarhum. Dipindah ke Surabaya, dia undang adiknya. Opa Batubara juga saudara namanya. CMP juga sama. Dari Lombok. Tahun 65 sampai tahun 2008. Beliau meninggal. Sempat diganti PJ ya, pejabat sementara, Om Mamari, istrinya, jadi gembala 2 tahun. Lalu saya jadi gembala di situ. Tahun 27 saudara. Nanti tahun 2027 100 tahun ya. Nah saudara, jangan hanya durasi saja. Sehingga banyak sekali, seringkali kalau saya ketemu ya, ternyata saya terkenal juga saudara di Salatiga ya. Pas apa kayak di toko roti atau makan. Lalu ada jemaat yang begini, Om Agus ya? Iya. Gembala Siloam ya? GPDI Ayani ya? Iya. Kok tahu? Om, saya dulu Om, bangga loh dengan bangga begini. Saya dulu sekolah minggunya di sana Om. Tahu tuh, dia ceritakan gerejanya. Gerejanya dulu begini, kolam baptisannya tuh di bawah pohon alpukat. Di sini, apal sudah. Apal. Lalu saya tanya begini, nah sekarang kok enggak kelihatan kamu kemana? Kalau pindah gereja masih bagus. Loh kamu sekarang kok enggak kelihatan kemana? Lah itu piye? Lah itu karena kesibukan. Bahkan ada yang karena dapat pasangan hidup yang beda iman. Saya bilang rasa bangga-bangga, enggak usah cerita-cerita. Tuhan enggak penting durasimu, tetapi Tuhan penting pengenalanmu akan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Jadi saya dengan berani katakan, maaf ya, majelis-majelis gereja, ketika saya datang, saya tidak bicara durasi. Kamu mau jadi jemaat di sini dari sejak pohon alpukatnya baru ditanam terserah. Tapi kalau hidupmu tidak berubah, hidupmu tidak bertumbuh, hidupmu tidak menjadi berkat, rasa jadi majelis. Saya banyak coret saudara, mereka marah terserah. Hidupmu gak bener. Hanya durasi, ada yang bilang, Om gak ngerti Om. Saya itu sekolah minggu, papa mama saya pendukung gereja ini. Oh iya papa mamamu jos. Dia cinta Tuhan sampai akhir hidupmu. Lah kamu leda-lede. Kekristenan bukan masalah durasi, saudara. Ingat, firman Tuhan katakan apa? Yang terdahulu menjadi hati-hati. Renungkan itu. Kami tadi sedang membahas itu, sudah. Bersata waktu sarapan dengan hamba-hamba Tuhan, dengan Bapak Gembala. Jaga hidupmu. Supaya kita tidak menjadi tertinggal. Karena itu milikilah hikmat Kristus. Yang kedua, hikmat Kristus bersifat paradok dengan hikmat dunia. Apa itu arti paradok? Paradok itu berbeda. Prinsipnya, konsepnya, tetapi berbeda dengan dunia. Tetapi hikmat Tuhan itulah yang benar. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak saudara, sekarang ini tidak ada tanda salib ya saudara ya. Di depan ada ya. Nah seringkali kan sekarang ini kan kita bangga-bangga pakai salib saudara ya. Di rumah pasti karena orang, biasanya kan begitu lihat salib, wong Kristen. Kalungnya salib. Anting-anting salib, tatone salib. Wah, wong Kristen kok tatoan, nganggo salib bangga salib gede. Janganlah saudara, ojo ditato. Loh sekarang kenapa kita bangga-bangga? Jangan salahkan ayat ini saudara. Kenapa? Karena salib itu lambang kebodohan. Kenapa? Salib itu adalah hukuman paling berat bagi penjahat kelas kakap. Makanya orang yang disalibkan itu dipermalukan, saudara. Bukan hanya dihukum mati loh, saudara. Tetapi betul-betul dipermalukan. Kalau kita seringkali lihat salib-salibnya Tuhan Yesus kan. Seringkali kan maaf bicara di kemaluannya ditutupi kain.
Realnya nggak seperti itu, saudara. Orang yang disalibkan ditelanjangi habis. Maaf bicara, saudara. Ketika kita seringkali nonton, saudara ya, orang kedapatan selingkuh lalu ditelanjangin. Apa yang dilakukan orang yang ditelanjangi pertama kali? Dia akan menutup auratnya, saudara. Masih ingat Adam dan Hawa ketika dia tahu telanjang, dia tutup. Nah sekarang ketika orang disalib, menutup auratnya piye? Dah pasrah karepmu ben delok yo deloken. Karena dia nggak bisa nutupnya. Kenapa? Itu hukuman memang dipermalukan. Makanya yang namanya salib itu sebuah kejijikan, kenajisan. Jangankan pikul, pegang salib aja najis. Makanya nanti kalau kita baca dalam Alkitab ada Simon Kirene yang akhirnya disuruh menopang memikul salib Tuhan bersama dengan Tuhan karena Tuhan Yesus sudah nggak kuat lagi, saudara. Bagi Simon Kirene itu, waduh itu sesuatu yang nggak gampang. Jangankan mikul, pegang saja kenajisan. Tapi setelah salib itu dipakai untuk membentangkan, untuk menyalibkan tubuh Yesus yang kudus, yang suci itu. Maka salib menjadi sebuah kemuliaan. Amin. Maka dikatakan dalam kitab Filipi, karena ketaatan Yesus, dia mati, disalibkan. Maka setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Makanya jangan heran, orang berkata salib itu bodoh kok diberitakan. Itu bagi dunia. Tapi sekarang salib setelah dikenakan kepada Yesus, salib itu menjadi kemuliaan. Amin. Kekuatan Allah, saudara. Karena di dalam salib itu, itulah kunci kemenangan. Setan berpikir, dunia berpikir ketika Yesus disalibkan kalah. Bahkan murid-muridnya berpikir ketika Yesus disalibkan mereka ngacir, mereka pergi. Ada yang kembali ke Emmaus. Petrus kembali menjadi penjala ikan. Walaupun Yesus sudah ngomong, kamu bukan lagi penjala ikan. Tapi dengan cara yang ajaib. Tuhan tarik kembali. Kenapa? Kita tahu. Orang berpikir kematian Yesus kekalahan. Tetapi kematian Yesus itu adalah bukti kemenangan Yesus. Amin. Yesus harus mati. Tetapi dia bangkit lagi. Makanya oleh kelompok tertentu, oleh agama tertentu, mereka tidak percaya Yesus mati. Mereka percaya bahwa Yesus itu ketika disalibkan diangkat ke surga. Kalau cuma diangkat ke surga, sudah ada para nabi yang diangkat ke surga. Henok, Elia, dan Musa. Jadi Yesus itu cuma nabi. Tapi kalau bangkit dari kematian, belum pernah ada, saudara. Ada dibangkitkan dari kematian, mati lagi. Kalau Yesus mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Ya, hanya Yesus. Dan itu bukti kemenangan, saudara. Kenapa? Mereka tidak menerima kematian Yesus karena bukti kebangkitan Yesus real pada waktu itu tidak bisa disangkal. Masih ingat? Ada bukti para prajurit menjaga kubur Yesus. Kubur Yesus disegel, saudara. Makanya diisukan bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bagaimana nyuri? Petrus saja ditanya, kamu murid Yesus, sumpah mati, saudara. Bagaimana mereka punya keberanian untuk menyuri? Ada saksi yang tidak bisa dibungkam, saudara. Para prajurit itu bersaksi. Makanya dibayar, saudara. Alkitab berkata supaya saksi palsu. Jadi saksi palsu itu sudah ada pada zaman dulu. Nah, karena kebangkitan itu real, buktinya tidak bisa disangkal, mereka membuat fakta, membuat cerita bahwa Yesus nggak mati. Bagaimana ada dia bangkit, wong mati ora. Jadi jangan lupa, saudara. Salib itu berita kemuliaan, kehebatan, dan kekuatan Allah. Maka dalam 1 Korintus dikatakan, hei maut di mana sengatmu? Hei maut di mana kuasamu? Sengat maut sudah dihancurkan, maut sudah dipatahkan oleh kemenangan Yesus Kristus. Coba kita lihat lagi, saudara. Hikmat Kristus yang paradok dengan hikmat dunia. Tetapi hikmat Kristus itu yang benar. Kisah 20:35 dikatakan demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah
Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Amin. Loh, nek dunia lebih berbahagia memberi atau menerima? Menerima. Makanya nggak dapat BLT protes. Satu kali ada, kalau masih ingat, konversi ya dari kompor minyak tanah ke gas itu. Waktu pembagian ya dilakukan oleh Bapak RW, saya masih di Solo, saudara. Saya tidak mengajukan, kenapa saudara? Karena kan konversi gas itu kan untuk yang memang tidak mampu. Bukan berarti saya merasa kaya, tidak. Saya di rumah punya kompor gas 2 tungku, tabung gasnya aja yang berapa? 15 ya, yang gede itu saya punya dua. Sehingga saya tidak mengajukan. Pada hari pembagian, sore-sore Bapak RW datang. Pak Agus, kenapa kok kompornya nggak diambil? Loh, kompor apa Pak? Kompor gas. Loh, saya kan tidak daftar. Oh, tak daftar ke KB Pak. Semua warga tak daftarkan. Loh, kok didaftarkan begitu? Kan itu hanya untuk, repot Pak. Gen adil. Tak bagi roto, semua dapat. Wah, Pak, saya bilang gini, itu namanya nggak adil. Namanya nggak adil Pak. Karena itu hanya untuk yang membutuhkan. Kalau ada bapak saudara yang di rumah sudah punya tungku, kompor gasnya 2, ya, tabung gasnya 2 seperti saya, tetap ngambil, itu namanya, ya saudara jawab sendirilah saudara. Loh benar loh saudara. Ya itulah manusia. Tapi firman Tuhan katakan apa? Lebih berbahagia memberi daripada Saya belajar, saudara. Saya belajar. Belajar untuk memberi. Maka gereja kami di Siloam terbuka. Ya pokoknya kalau itu untuk sesuatu yang betul-betul pekerjaan Tuhan, saya akan support. Dulu waktu kami di kota Solo masih ngerintis. Saya punya anak asuh 30 orang, saudara. Kenapa waktu saya masuk di daerah kandang sapi itu KB-nya berhasil. Maksudnya keluarga besar, bukan keluarga berencana. Warnanya oke KB. Begitu SMP dikawinkan. Loh saya bilang begini, loh Pak, kok dikawin ke Pak? Mau nggak di sekolah kah? Sekolah bayar. Nek dikawinkan lepas tanggung jawab. Kan gitu. Nah akhirnya menciptakan keluarga-keluarga yang miskin lagi. Nah ketika gereja hadir di sana, saya harus cari solusi bagaimana caranya. Sekolah ke. Saya bilang, Pak, anak sekolah nggak punya dana, nggak biaya. Oke, saya sekolahkan. Jadi ada 30 anak yang kami beasiswa dan itu terus bertambah. Bahkan ada yang sampai kita kuliahkan di UNS. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Dari Tuhan. Dan saya terlalu percaya ketika kita berani ambil bagian ini, maka Tuhan akan berkati. Dan kami nggak pernah kekurangan. Satu kali saya punya motor, saudara. Motor saya RX spesial, kuno. Luar biasanya saudara, itu kalau hujan, koplingnya molor. Jadi kalau hujan itu koplingnya itu dikopling tapi tidak bisa. Jadi dia tetap masuk. Itu kalau pas saya pelayanan hujan saudara, di sana merah saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Geniju maksud saudara ya. Sebab begitu merah saudara, ini kan gak bisa jalan, gak bisa dinetralkan, mati. Nanti caranya bagaimana saudara? Supaya bisa jalan, masuk satu, digas, langsung cepet jendal gitu. Wah, jadi istri saya itu kalau numpak motornya begini-begini sudah biasa. Anak saya 2, yang laki depan, tengah anak yang kecil, istri saya. Anak saya mulai protes, mbok motor diganti. Waktu itu baru rame Suprafit ya, Suprafit jalan di kota Solo itu rapi-rapi sudah. Jadi sekolah-sekolah itu parkirnya yang Suprafit waktu yang baru warnanya merah dan biru. Merah kabeh, biru kabeh. Anak saya lihat kan pengen sudah. Mbok motornya diganti itu. Karena minta terus, satu kali saya bawa ke showroom sudah. Bisa sudah, saya beli bisa. Tapi saya ngomong gini sama anak saya. Noel, anak saya Noel ya. Waktu itu masih TK ya. Noel, kalau Noel pengen motor Suprafit ini, papi bisa beli. Noel mau, seneng dia. Mau pi, ayo beli. Bisa. Tapi mas-masnya sama mbak-mbaknya besok mereka nggak sekolah lagi. Loh, kok bisa Pi?
Lah uangnya buat beli Suprafit. Mereka nggak bisa sekolah. Nah sekarang keputusan ada di tangan Noel. Kalau Noel pengen mbak-mbaknya sekolah, ya pakai lagi motor yang lama. Tapi kalau Noel pengen motor, mbak-mbaknya nggak sekolah. Keputusan bukan di tangan papi, saya bilang. Anak saya masih TK sudah. Keputusan ada di tangan Noel. Tapi saya bersyukur sudah. Yang ngomong gini, Noel kita pakai motor lama aja ya. Biar mas-masnya sekolah. Puji Tuhan sudah. Enggak lama dari itu kok Tuhan ya tahu sudah. Motor saya diganti. GL Pro saudara ya. Jadi percayalah saudara. Gak usah takut. Gak usah mikir. Kalau engkau berani memberi. Anak saya yang paling kecil beda lagi saudara. Senangnya memberi. Kalau bawa apa sekolahan pulang habis. Saya ngomong sama istri saya, jangan dimarahin loh. Kan gak lucu tuh. Dia membawa barang, tahu-tahu pulang. Lu mana? Diminta sama temen. Gak boleh ya. Lain kalau diminta jangan dikasih ya. Wah pendeta ngajari elek. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya sudah saudara. Ya anak saya pernah minta pensil warna. Yang kastel itu saudara. Mintanya yang isinya 100 lebih. Jumlahnya banyak lengkap. Saya tuh sudah tahu niatan otaknya dia saudara. Tapi kan saya nggak bilang begini, jangan beli yang itu, nanti kamu bagi-bagikan. Oh dosa saya ngajari wong anake melakukan firman kok nggak boleh. Yang kecil aja, ya anak saya kecil Dio nama Dio yang kecil aja. Enggak nanti kalau warna kan warnanya macem-macem. Supaya komplit, beli yang 120 kalau nggak salah. Ya sudah, beli saudara. Lalu ya udah kalau ke sekolah bawa aja yang beberapa warna-warna saja, nggak usah semua dibawa. Ya enggak bisa Topi, nek warna kan nanti ini gitu. Mamanya bilang enggak usah dibawa semua. Enggak dibawa semua, bener sudah. Hari itu bawa semua, pulang dilihat garik 5 biji. Ditanya, loh Dio kok tinggal 5 biji? Tadi dipinjem Bimi. Lalu waktu saya minta, dia berlutut sama please, aku nggak punya pensil warna bagus, buat aku ya, kan kasihan. Maksudnya kayak ngomong gitu, nggak boleh, bodoh kamu ya. Oh nggak boleh saudara. Ya papa cuma kalau dodo ya puji Tuhan, anakku baik itu saudara ya. Amin. Amin. Jangan ada yang nyalahkan anaknya loh saudara. Anak saya didik saudara. Saya kalau di mobil saya saudara, kalau di Salatiga tuh parkir cuma 2.000. Saya kasih 5.000 saudara. Makanya kalau tahu mobil saya, wah tukang parkir langsung prit. Seneng saudara. Terus kalau ada yang polisi ngatur jalan, saya punya uang itu 5.000-an, saya sudah sisihkan. Lalu ada 2.000-an, itu pun saya cari yang bagus-bagus, lalu saya lipat, saya setrika saudara. Kalau saudara tidak percaya nanti bisa lihat di mobil saya. Saya punya 5.000-an. Wah kelimis, saya setrikain saudara. Jangan mesake tukang parkir kayak iseng ngelek saudara. Kasihan lah. Saya kasih yang bagus-bagus saudara. Ya, nanti kalau yang nyanyi-nyanyi di jalan itu, ya saya kasih yang 1.000, tapi 1.000 yang baru saudara ya, yang pengen baru saudara. Saya punya driver yang lama saudara. Saya seringkali kalau perjalanan kan tidur saudara ya. Terus kalau ada orang minta-minta atau yang nata jalan, enggak dikasih. Saya bilang begini, loh kok enggak dikasih? Enak menemu cuma begini dapat 2.000. Saya bilang, kamu dulu. Bukan uangmu aja pelit saya bilang, apalagi uangmu. Itu kan uangnya om. Tinggal kasih aja saya bilang. Bukan uangnya pelit saya bilang. Nah, hati-hati saudara ya. Jadi pelit sama perhitungan tuh bedanya tipis saudara ya. Jadi kita harus betul-betul berani belajar memberi untuk Tuhan. Amin. Loh, rano saya ngambil nih saudara. Amin. Amin. Jangan takut saudara. Engkau tidak akan pernah miskin ketika kau memberi dengan tulus loh. Tulus loh. Kalau enggak tulus ya jangan saudara. Tulus. Ya. Yang ketiga, hikmat Tuhan membawa bahagia. Perhatikan saudara. Amsal 3:13-14. Amsal 3:13-14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang ini memperoleh kepandaian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Minta hikmat Tuhan terus.
yang bersifat paradok dengan hikmat dunia. Prinsip dunia berbeda dengan prinsip Tuhan. Kebenaran Tuhanlah di atas segala-galanya. Jadi jangan takut melakukan firman Tuhan seperti yang saya sampaikan. Saya tidak takut sama anak saya. Saya izinkan. Kalau dulu sebelum pandemi, minggu saudara. Waktu sekolah minggu, banyak orang-orang jualan makanan saudara. Pertama kali di pinggir jalan. Saya lihat di pinggir jalan ini bahaya sekali. Karena anak-anak sekolah minggu saya kalau jajan kan itu pinggir jalan. Lalu saya bilang begini sama satpam. Mereka suruh masuk ke halaman gereja. Boleh masuk dengan catatan jaga kebersihan. Tidak boleh ngerokok. Kenapa? Kalau di luar anak-anak kita bahaya. Kalau di dalam kan aman sudah ya. Jadi dulu kalau sebelum pandemi gereja pas sekolah minggu. Wah seperti pasar makanan sudah. Tukang-tukang makanan pada masuk semua. Gak apa-apa gereja memberkati mereka. Anak saya ini saudara ya. Seringkali masuk keluar, pi minta uang gitu. Ambil jalan lagi. Masuk lagi, pi minta uang gitu. Terus saya bilang, kamu tuh minta uang terus buat apa? Kakaknya yang cerita sudah. Itu loh pi, semua ditawar-tawarin. Misalnya dia makan telur yang datar itu ya, yang digulung itu makan. Terus ada temennya nggak makan. Kamu nggak beli, nggak punya uang. Beli yo tak bayari. Wah, sudah. Dia beli ya bagus juga sih dia bayarin. Ning pakai uangnya papi nih sudah. Masuk lagi ngambil lagi. Masuk lagi ngambil lagi sudah ya. Tapi masuk kita buat apa? Jajak kita nggak boleh. Nggak bisa juga saudara. Saya tidak ngajarkan sesuatu yang benar kan. Ya wes rapopo saya bilang. Saya cuek juga. Kebetulan saya orang yang senang memberi juga. Nggak apa-apa. Kakaknya rada ini juga saudara. Kalau kakaknya itu apa yang saya bilang Noel tadi. Dia otaknya otak bisnis. Ya, wah mungkin dia lebih ini saudara ya. Tapi dia kalau sama teman memberi saudara. Nah saudara, kita lihat di sini. Percayalah saudara, ketika engkau berani melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, hidupmu akan bahagia, amin. Tadi kan dikatakan lebih berharga ke orang yang memberi daripada menerima. Jangan takut melakukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, Yesus katakan apa? Makananku bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini bicara hikmat. Ya. Hikmat membawa perjalanan hidup yang akan diberkati. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ini firman Tuhan yang diingatkan pada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang hidupnya selalu mengandalkan hikmat Tuhan dan terus belajar untuk memiliki hikmat Tuhan. Orang ini adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hidupnya hati-hati saudara. Gak gerusa-gerusu, gak seenaknya. Kenapa? Ketika dia menghadapi sesuatu, dia akan kembali kepada firman Tuhan seperti kenapa Yesus bisa memenangkan pencobaan? Karena Tuhan Yesus kembali kepada hikmat Allah. Dia selalu jawab, ada tertulis. Kembali kepada firman. Back to the Bible. Maka akibatnya apa sudah dikatakan? Perjalananmu akan berhasil dan kita akan beruntung. Jangan takut, walaupun dunia melakukan sesuatu yang salah, tidak mengandalkan hikmat Tuhan, hikmat dunia, tetapi hikmat Tuhanlah adalah sumber kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kunci utama adalah takut akan Tuhan. Dan terus andalkan hikmat Tuhan. Hikmat yang bersumber pada kebenaran. Hikmat yang bersifat paradok dengan hikmat dunia. Dan jangan takut. Hikmat Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Karena itu cari hikmat Tuhan. Cari hikmat Tuhan. Seperti Paulus. Dia terus pengen mengenal Tuhan. Doa yang saya panjatkan setiap pagi untuk jemaat. Supaya jemaat bergaul karib dengan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan membawa jemaat memiliki hidup yang sama seperti Kristus.
Puji Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari, hiduplah takut akan Tuhan. Carilah hikmat Tuhan. Terus belajar mengenal Tuhan. Terus belajar mengenal Tuhan. Hikmat bukan hanya pandai, tetapi memiliki kebenaran, memiliki kejujuran dan keadilan. Dan itu hanya didapat di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Inilah arti hidup kita. Hidup kita menggenapi firman. Firman yang adalah sumber hikmat Tuhan. Haleluya. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Ini pengalaman kami Tuhan. Tanda mujizat Engkau yang tidak pernah jauh dari kami. Oh, Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaranku. Kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaranku. Haleluya. Haleluya. Kami berbahagia Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kuasa-Mu tidak berterbatas. Sabda-Mu selalu kekal, bahkan akan membawa pada kekekalan. Dunia akan habis lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu kami bersama-sama menengadah kepada-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap loh hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh karena Roh Kudus yang terus mengurapi setiap kami, bahwa kami pribadi sebagai gereja Tuhan yang benar, bahwa gereja kami untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami tidak hanya mendengar gereja-gereja diberkati dan menjadi berkat, tapi jadilah Tuhan kehendak-Mu untuk gereja kami. Memberkati Bapak Gembala dan seluruh staf pengembalaan. Memberkati seluruh majelis yang ada. Memberkati setiap aktivis yang ada. Dan setiap jemaat Tuhan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah kirim hamba-Mu Pak Agus dari Salatiga. Menjadi saluran berkat-Mu. Engkau akan terus memakai, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Sehingga jemaat yang Tuhan Kau percayakan dilayani. Siapapun, baik jemaat lokal yang Dia layani. Maupun di mana Tuhan hamba-Mu Engkau pakai. Ada berkat firman yang hidup. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Kembali kita angkat pujian ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Biarlah hidup kita menggenapi firman yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
mendengarkan pengumuman untuk agenda 1 minggu ke depan acara di tempat ini. Multimedia kami persilahkan. Haleluya, selamat hari Minggu kepada Jemaat Gereja GPD House of Worship. Bersama saya Yeremia Sinaga, saya akan sampaikan kegiatan kita selama sepekan ini. Kami selaku Jemaat GPD House of Worship mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Agus Supriyanto karena telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga beserta pelayanannya. Ibadah 3 akan digelar di Gereja Cabang Tugu pada pukul 16:15. Bagi adik-adik Kids dan Teens, mari bergabung bersama sekolah minggu. Untuk Teens nanti diadakan pukul 8 di gedung gereja dan Kids di gedung SAP. Tema kita sepanjang bulan ini adalah pahlawan yang memuji dan menyembah. Bagi teman-teman yang merasa jiwa muda, mari bergabung bersama ibadah youth yang akan diadakan pukul 18 dengan tema Fountain in Life. Dari Wadah Youth mengadakan penggalangan dana untuk acara Natal 2022 dengan menawarkan kaos dengan desain yang menarik untuk menyambut Natal. Pemesanan dapat menghubungi nomor yang tertera pada flyer. Maksimal pemesanan di tanggal 27 November 2022 dengan harga Rp80.000 per kaosnya. Setiap Senin sampai Sabtu, gereja mengadakan doa pagi pada pukul 5. Kami juga mengundang para jemaat untuk mengikuti doa Beston pada setiap hari Selasa yang diadakan pada pukul 18. Untuk ibadah keluarga muda dan dewasa muda akan diadakan pada hari Rabu pada tanggal 30 November tahun 2022 pada pukul 18 dengan tema besar Mental Health dengan subtema peran keluarga terhadap mental anak, yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy Sugianto. Beliau merupakan praktisi dari Rumah Konseling Jogja. Mari kami mengundang semua Bapak Ibu untuk dapat menghadiri acara sekalian. Setiap hari Jumat juga akan diadakan doa Beston di Gereja Cabang Tugu pada pukul 18. Kemudian pada hari Sabtu akan diadakan ibadah wanita di Cabang Tugu pada pukul 16:15. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang sudah merencanakan pemberkatan pernikahan dapat segera mendaftarkan diri pada CP2N dan formulir dapat diambil pada sekretariat paling lambat 3 bulan sebelumnya. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai 14 setiap hari Senin sampai Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai 12. Untuk informasi tentang ke sekretariat bisa menghubungi nomor berikut 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan Gereja GPD House of Worship. Sepekan ini kita bertemu kembali minggu depan di ibadah pertama pada pukul 6, ibadah kedua pada pukul 9, dan ibadah ketiga pada pukul 16:15 di Cabang Tugu. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ada titipan pengumuman dari panitia Natal. Kita akan adakan Natal dan wadah-wadah juga sudah akan mengadakan Natalan dan Natal umum pada tanggal 25 itu bersamaan di hari Minggu. Jadi Natal ibadah Natal di pagi hari, lalu kemudian sore hari kita akan adakan perayaan dalam bentuk yang berbeda. Dalam artian ya seperti yang sudah disinggung juga dalam firman, kita akan adakan Natal dalam rangka ucapan syukur. Ya dari pandemi yang kita alami, lalu kemudian masalah-masalah yang terjadi sampai kita bisa kembali boleh bersama-sama, dan itu sudah dirancang sedemikian rupa dari awal sampai akhir. Ya, intinya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu maka dari panitia bila ada dari antara Bapak Ibu yang ingin untuk berpartisipasi menyokong dalam acara ini, disediakan hanya ada beberapa amplop di depan yang untuk dana Natal.
mendukung dana Natal. Ya, itu titipan dari panitia. Bila Bapak Ibu yang ingin seperti tadi berbahagia memberi, ya, berbahagia memberi. Nah, silahkan bisa menabur dalam acara Natal bersama yang spesial untuk tahun ini berbeda dengan Natal-Natal biasanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dalam doa dan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Maroloan yang akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Di akhir ibadah kami kembali datang ke hadapan hadirat. Bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau sudah tolong ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Engkau sudah berkati kami baik lewat pujian, penyembahan, juga melalui firman Allah. Dan biarlah firman-Mu Tuhan bergema dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup oleh karena firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Agus yang sudah melayani kami. Pakai lebih lagi Tuhan dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Sehingga dimanapun hamba-Mu boleh melayani pekerjaan-Mu. Boleh memberkati semua jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Demikian juga Tuhan yang terlibat di dalam ibadah. Akan pagi menjelang siang hari ini ya Bapak. Engkau berkati baik itu kolektan, aser, multimedia, demikian juga tamborin, leader, singer, bahkan tim musik Tuhan. Engkau berkati pribadi lepas pribadi. Engkau memakai kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan demikian juga sidang Jumat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang mengerti segala pergumulan, persoalan yang dihadapi. Dan kami tahu Yesus yang kami sembah yang berjanji akan memberikan kelegaan, akan memberikan pertolongan-Mu ya Bapa. Sebab itu mari Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, Tuhan lawat mereka, berikan kesembuhan, sehingga melalui kesembuhan yang Tuhan berikan, umat-Mu Tuhan boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara kita mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.